Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Haji Aisyah pada pertemuan kali ini. eh, Ibu akan melanjutkan materi berikutnya dari subbab bab 3 tentang masalah yang melibatkan turunan suatu fungsi. Jadi video kali ini kita membahas tentang turunan pertama untuk menentukan jenis-jenis titik stasioner. Nah, jadi titik stasioner sendiri sebenarnya sudah Ibu singgung di materi sebelumnya. Yang mana pada materi sebelumnya itu kalian sudah mencari titik stasioner dengan cara menurunkan eh, mencari turunan pertama dari suatu fungsi, kemudian kalian sama dengan nol. Setelah itu baru kalian dapat nilai x-nya. Nah, seperti itu kan pas mencari fungsi naik dan fungsi turun. Jadi ketika sama dengan nol itu dapat nilai x, x itu disebut dengan apsis titik stasioner. Nah, jadi itu kan baru apsis. Kalau pada video kali ini tidak hanya mencari apsis, tetapi juga mencari nilai ordinat atau nilai y. Jadi dua-duanya kalian cari nilai x dan nilai y. Kemudian kalau sudah dapat titiknya, kita masukkan tuh atau kita tentukan masuk jenis yang mana nih titiknya. Nah, jenis-jenis titik stasioner sendiri ada 4. Yang pertama titik balik maksimum, kemudian yang kedua titik balik minimum, yang ketiga titik belok positif, yang keempat adalah titik belok negatif. Nah, supaya kalian lebih paham, coba kalian perhatikan. Di sini titik stasioner juga disebut titik ekstrim dan titik kritis. Yang mana mempunyai arti titik di mana fungsi y sama dengan fx berhenti naik atau berhenti turun. Yang mana dia dalam posisi diam. Berhenti naik berarti sudah didapat tuh posisi maksimalnya, kemudian berhenti turun berarti kalian dapat itu posisi minimalnya. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan grafik di bawah atau gambar di bawah ini. Nah, di sini sudah ada ditulis atau terlihat bahwa di sini ada titik stasioner yang pertama, yaitu di sini letaknya, kemudian titik stasioner yang kedua di sini letaknya. Nah, untuk titik stasioner yang pertama, kalau kita lihat itu kan artinya karena dia berada di atas, itu berarti kalian dapat titik atau disebut dengan titik balik maksimum. Yang sedangkan yang kedua ini adalah titik balik minimum. Nah, kalau dilihat dari kasat mata seperti itu. Tetapi kalau kita memakai bantuan atau memakai sifat dari fungsi naik dan fungsi turun. Nah, titik stasioner yang pertama ini bisa dilihat kan dia itu diapit dari fungsi naik dan fungsi turun. Kalau diapit dengan fungsi naik dan fungsi turun, berarti titik stasionernya itu adalah titik balik maksimum. Apabila diapit dengan fungsi turun kemudian fungsi naik, berarti itu adalah titik balik minimum. Seperti titik yang kedua ini. Kita lanjut lagi. Gambar atau grafik yang kedua. Nah, ini membahas jenis titik stasioner. Jadi keempatnya yang dibahas. Nah, ada titik yang pertama, kemudian ada titik yang kedua, ketiga, dan keempat. Titik yang pertama ini diapit oleh positif dan negatif. Berarti ini termasuk dengan titik balik maksimum. Yang kedua diapit dengan negatif, turun, kemudian naik. Jadi negatif dan positif berarti dia adalah titik balik minimum. Titik yang ketiga diapit oleh positif kemudian positif. Nah, itu disebut dengan titik belok positif. Bagaimana Bu lihatnya? Nah, coba kita tarik dari titik 2 menuju ke 3. Nah, dia kan naik. Dia lanjut naik lagi. Nah, naik atau positif dilanjutkan dengan positif berarti titik belok positif. Nah, untuk yang titik yang keempat dia turun dilanjutkan dengan turun lagi. Berarti itu adalah titik belok negatif. Nah, jadi ada 4 jenisnya. Kalau kalian buka bahan ajarnya, sudah Ibu masukkan nih pembahasannya. Nanti silahkan kalian buka, kalian baca-baca supaya kalian mungkin bisa lebih paham lagi. Nah, adapun untuk video kali ini, Ibu akan membahas titik balik maksimum dan titik balik
minimum. Dan untuk mencarinya, nah dengan memanfaatkan turunan pertama suatu fungsi, maka didapat dua cara untuk menentukan dua jenis titik stasioner di atas, yaitu menggunakan bantuan turunan pertama, fungsi naik, fungsi turun, menggunakan bantuan pertama, fungsi naik dan fungsi turun. Kemudian dilanjutkan untuk cara yang kedua bisa menggunakan turunan pertama titik stasioner, yang mana f aksen x sama dengan 0. Nah, jadi kita membahas dua titik stasioner yang pertama dulu. Untuk titik stasioner yang dua lainnya nanti akan Ibu bahas di video berikutnya, karena itu berhubungan dengan turunan kedua. Jadi kita di sini fokus untuk turunan pertama terlebih dahulu. Nah, adapun contoh soalnya di sini contoh soalnya sama seperti contoh soal pada fungsi naik dan fungsi turun, yang mana f(x)-nya yang Ibu gunakan adalah x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4. Nah, yang ditentukan adalah jenis-jenis titik stasionernya. Oke. Karena caranya ada dua. Cara yang pertama, silahkan kalian buka bahan ajar atau PDF yang Ibu bagikan. Dan cara yang kedua akan Ibu ajarkan di video kali ini. Kenapa cara yang kedua yang Ibu ajarkan? Karena cara yang kedua adalah cara yang sering digunakan untuk mencari jenis-jenis titik stasioner. Nah, jadi nanti terserah kalian mau pakai cara pertama atau cara yang kedua. Nah, Ibu fokusnya pakai cara yang kedua. Nah, sekarang kita tuliskan di sini. Diketahui f(x) sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4. Ditanya jenis-jenis titik stasioner. Oh ya, coba kalian perhatikan layar yang berada di sebelah kiri. Nah, ini kan sebenarnya fungsinya sama nih, sama seperti fungsi yang ditanyakan. Nah, kalau sudah tersedia gambar seperti ini kan mudah kita menentukan titiknya, titik yang mana yang maksimum, yang mana yang minimum. Berarti kalau dilihat dari gambar, titik balik maksimumnya adalah titik A, kemudian titik balik minimumnya adalah titik B. Nah, diperoleh titik A-nya adalah min 5,29 dan titik B-nya adalah min 1, min 3. Nah, kalau punya aplikasi atau gambarnya langsung sudah tersedia seperti punya Ibu, nah, mudah menentukannya. Tetapi kalau tidak punya, maka kalian perhatikan cara Ibu menjawab soal ini. Nah, kita lanjutkan. Langkah pertama, kita cari f aksen x sama dengan 0. Nah, jadi kita cari turunan pertama langsung sama dengan kan 0. X-nya kan Ibu tulis ulang nih. X pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4. Cari perturunan pertama berarti 3x kuadrat tambah 18x tambah 15 sama dengan 0. Bagi 3, x kuadrat tambah 6x tambah 5 sama dengan 0. Berarti x tambah 5 kali x tambah 1 sama dengan 0. Berarti dapat x-nya sama dengan min 5 dan x sama dengan min 1. Nah, yang kalian dapat ini baru baru absis. Sekarang kita cari ordinatnya. Langkah kedua mencari nilai y. Mencari nilai y berarti untuk x sama dengan min 5, maka f min 5-nya Ibu langsung lah. F min 5 langsung substitusi berarti min 5 pangkat 3 tambah 9 kali min 5 tambah 15 kali min 5 tambah 4. Berhubung sudah Ibu hitung,
diperoleh hasilnya adalah 29. Maka dapat satu titik, yang mana titiknya adalah min 5,29. Kita cari titik yang kedua, X sama dengan min 1. Berarti F min 1 sama dengan min 1 pangkat 3 tambah 9 kali min 1 tambah 15 kali min 1 tambah 4. Diperoleh hasilnya adalah min 3. Nah, didapat lagi satu titik, yaitu min 1, min 3. Nah, ingat kalau mensubstitusinya masukkan ke fungsi awal, bukan memasukkan ke fungsi turunan. Jadi jangan sampai kebalik, kalau fungsi turun dan fungsi naik, itu substitusinya ke fungsi turunan. Kalau mencari nilai maksimum, nilai minimum, mencari nilai Y, ya substitusinya ya ke fungsi awal lah. Nah, sekarang lanjut. Kita sudah dapat nih titiknya, yaitu min 5,29 dan min 1, min 3. Kalau kita perhatikan dari nilai Y-nya 29, nilai Y yang pertama kan 29, nilai Y yang kedua adalah min 3. Berarti dapat dilihat kan, kalau yang maksimal adalah yang ini, min 5,29, dan yang minimal adalah min 1, min 3. Jadi lihat dari perbandingan nilai Y. Nah, sekarang kita tuliskan kesimpulan. Titik balik maksimum dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4 adalah min 5,29 yang pertama, dan titik balik minimum dari fx sama dengan x pangkat 3 tambah 9x kuadrat tambah 15x tambah 4 adalah min 1, min 3. Nah, jadi kayak gini cara menjawabnya. Nah, ini untuk titik balik maksimum dan titik balik minimum dalam fungsi aljabar. Sekarang kita bahas dalam fungsi trigonometri. Nah, sama yang Ibu gunakan adalah contoh soal seperti fungsi naik dan fungsi turun. Nah, coba kalian lihat. Tentukan jenis-jenis titik stasioner pada fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x dengan batas yaitu x lebih dari 0 dan kurang dari 360 derajat. Nah, sama-sama lagi kita jawab. Diketahui fx sama dengan sin x tambah cos x. Kemudian yang ditanya adalah jenis-jenis titik stasioner. Kita jawab. Nah, jenis-jenis titik stasioner. Jawabnya langkah pertama sama seperti yang aljabar tadi, yaitu f aksen x sama dengan 0. Boleh langsung kalian turunkan, berarti turunan sin adalah cos x, turunan cos adalah min sin. Nah, baru pindahkan sinnya, dapat cos x sama dengan sin x.
Semuanya dibagi dengan cos. Cos dibagi cos. Hasilnya 1. Sin dibagi cos. Tulis dulu lah. Sin X per cos X. Sin X per cos X itu kan sama dengan tan X. Nah, 1 sama dengan tan X atau tan X sama dengan 1. Tan berapa sih yang hasilnya 1? Nah, kalau yang masih ingat pasti tahu jawabannya. Tan yang hasilnya 1 adalah tan 90. Ya salah, tan 45. Jadi dapat nih kita tan X sama dengan tan 45. Lanjutannya gimana, Bu? Ya, menggunakan persamaan trigon. Yaitu yang mana rumusnya kalau tan langsung gunakan rumusnya, yaitu X sama dengan alfa tambah K kali 180 derajat. Dengan K sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, berarti untuk K sama dengan 0, oh ya, belum. Ibu terus dulu. Berarti karena di sini X sama dengan 45 derajat tambah K kali 180. K sama dengan 0, 1, 2. Nah, kita mulai nih. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 45 derajat tambah K kali 100. K-nya tadi 0 ya. Ganti aja langsung. 0 kali 180. Berarti dapat hasilnya X sama dengan 45 derajat. Kemudian K sama dengan 1. X sama dengan 45 tambah 1 kali 180. Dapat hasilnya adalah 225 derajat. K sama dengan 2. X sama dengan 45 tambah 2 kali 180. 360. Sama dengan 360 tambah 45. 405 derajat. Nah, ini tidak memenuhi karena melebihi 360 derajat. Dapat nih kita nilai X-nya, yaitu X sama dengan 45 derajat dan X sama dengan 225 derajat. Sekarang kita cari nilai Y. Yang pertama, untuk X sama dengan 45 derajat, berarti Fx-nya sama dengan F45, berarti sin 45 derajat tambah cos 45 derajat. Sin 45 setengah akar 2, cos 45 setengah akar 2. Setengah akar 2 tambah setengah akar 2 dapat akar 2. Nah, dapat dong kita satu titik nih, yaitu titik 45 derajat, akar 2. Lanjut yang kedua. X sama dengan 225 derajat. Berarti F225 derajat sama dengan sin 225 derajat tambah cos 225 derajat. Sin 225 itu kan sama dengan sin 45. Karena kuadran 3 berarti negatif sin 45. Tambah sama nih, negatif cos 45 karena kuadran 3. Berarti negatif setengah akar 2 tambah negatif setengah akar 2. Diperoleh hasilnya adalah negatif akar 2. Nah, dapat lagi satu titik kita, yaitu 225 derajat, negatif akar 2. Nah, sudah kita dapat kedua titiknya, yaitu 45 derajat, akar 2 dan negatif 225 derajat, negatif akar 2. Sekarang kita tentukan nih yang mana titik balik maksimum, yang mana titik balik minimum. Di sini kan nilainya akar 2, yang satunya adalah negatif akar 2. Berarti jelas dong, untuk yang akar 2 ini berarti ini titik balik maksimum, ini adalah titik balik minimum. Nah, sekarang kita tulis kesimpulan.
kesimpulan. Titik eh, titik 45 derajat koma akar 2 adalah titik balik maksimum dan titik 225 derajat koma negatif akar 2 adalah titik balik minimum. Dari fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x. Nah, jadi ini dua contoh yang Ibu bahaskan untuk kalian. Semoga bisa kalian pahami dengan mudah. Dan apabila ada pertanyaan, silakan ajukan. Tanyakan sama Ibu melalui WA. Jangan malu-malu, jangan supan-supan. Ibunya kada menaguk. Jadi langsung aja lah tanyakan. Malah Ibu senang kalau ada yang bertanya. Jangan sampai kalian bingung sendiri. Karena banyak dari materi matematika ini sebenarnya masuk di UTBK. Nanti kalau kalian yang bingung, kalian sendiri yang rugi. Jadi Ibu harap kalian tidak segan untuk bertanya sama Ibu atau menyampaikan kendala-kendalanya ketika belajar matematika. Dan juga Ibu harap Ibu minta kalian buka lagi buku latihan, buku paket, buku LKS, buku catatan kalian di kelas 11 tentang materi persamaan trigonometri, karena materi itu akan digunakan pada kelas 12 ini, seperti tadi kita menjawab atau mencari nilai X dari persamaan trigonometri tan. Nah, jadi harus diingat lagi atau dibuka lagi tuh catatannya. Kalau tidak ada catatannya atau ketinggalan di asrama, nah cari aja di internet namanya dengan ketik persamaan trigonometri, pasti banyak dan jelas, insya Allah. Jadi kalian buka aja di sana lah. Mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Semoga bisa memahami materi dengan mudah, selalu jaga kesehatan, dan jangan lupa selalu berbahagia. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.